saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 13 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Akibat angin kencang dan ombak pasang laut, belasan rumah di Dusun Sungai Tengar Kabupaten Ketapang mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan puluhan rumah dan lahan milik warga lainnya kini tenggelam ke dasar laut sebagai efek abrasi pantai beberapa bulan terakhir. Inilah sisa-sisa dari sebagian wilayah Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sebelumnya dihantam angin kencang dan ombak tinggi yang mengakibatkan abrasi yang cukup parah di pesisir pantai. Dari keterangan warga, sejak beberapa tahun terakhir, belasan rumah dan lahan milik warga telah hilang ke dasar laut, serta puluhan rumah lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan, ada di antaranya yang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga meyakini abrasi parah di kawasan mereka mulai terjadi setelah adanya tanggul pelabuhan milik PT WHW yang memantulkan gelombang pasang laut ke garis pantai pemukiman warga. Abrasi ini terjadi mulai kelihatan dampaknya itu saat mulai proses pembuatan tanggul WHW, tanggul WHW yang arah ke laut. Di sekitar 2015 lah, mulai terasa itu. Iya. Daratan kurang lebih hampir 50 meter, Pak. Yang hilang itu ya? Kurang lebih 50 meter. Untuk rumahnya yang terdata mulai dari 2017 sekitar 14 rumah. Yang sudah hilang sampai yang sekarang? Sudah hilang sama sekali. Yang belum terdampak untuk saat ini mungkin ada lebih dari 5 buah rumah. Yang sudah terdampak juga? Terdampak kemungkinan tahun ini kalau seandainya tidak adanya abrasi mungkin rumah ini habis. Sudah mulai banyak yang mengungsi. Untuk tahun ini mungkin bapak yang satu ini kemarin sudah mulai mengungsi, terus yang sebelah sana ada beberapa buah rumah sudah mulai kabur-kabur mengungsi. Rumah saya sih sekarang sudah hancur lah, bukan merusak, belakang itu udah habis. Sewaktu kejadian angin kencang kemarin, saya mengungsi ke Sungai Nanjung. Oleh karena sudah tidak mampu diam di sini, ombak itu sudah di bawah kolong. Itu kapan kejadian itu, Pak? Kejadian itu tahun 2000, tanggal 2020. Oh, 2020 kemarin ya? Iya. Harus tetap tinggal di sini karena tempat lain tidak ada. Walaupun istilah nanti kalau angin kencang kami ngungsi. Tapi mencoba tetap bertahan di sini, Pak ya? Gitu. Oke. Cuma saya berharap selaku masyarakat sini mungkin pemerintahan daerah, pemerintah harus membantu kami lah bagi pesisir pantai ini. Macam pemerintahan itu bukan tidak melihat, cuma dia itu tidak memperhatikan kami pesisir pantai ini. Itu. Semenjak dari berdirinya PT WHW inilah ada segala macam-macam lah, pokoknya kan istilahnya macam pantainya, abrasinya sekarang sudah rusak semuanya. Semenjak ada perusahaan ini ada semualah gejalanya, efek-efeknya untuk masyarakat semua kan. Buktinya kan sekarang kan bisa dilihat semua kan sekarang ini. Katanya pantai-pantai semua ini, padang perumahan ini kan sudah dekat-dekat pantai semua. Habis ya? Iya. Oke. Sejak dulu sebelum adanya pelabuhan ini apakah pernah ada abrasi seperti ini, Pak? Belum ada. Cuma yang ada yang kayak bukti yang kayak gini kan enggak bisa dipertahankan kan kalau kayak gitu. Kan Anda kan bisa melihatnya sekarang kan. Gara-gara ada PT WHW inilah. Hingga saat ini, belum ada tindakan atau bantuan dari pemerintah beserta pihak perusahaan kepada masyarakat yang terdampak abrasi, yang terus mengancam di tanah kelahiran mereka sendiri. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sebanyak 5 buah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam menjalankan modusnya, operasi kelima buah kapal pencuri ikan ini mengincar cumi sebagai komoditas tangkapannya. Awas, lampu, mas. Seperti inilah
inilah video penangkapan kelima buah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku terjadi di Laut Natuna pada Kamis 8 April 2021. Bahkan, para pelaku sempat melakukan perlawanan dengan petugas karena tidak mau diamankan. Petugas juga sempat melepaskan beberapa kali tembakan ke arah kapal pelaku dan akhirnya para pelaku berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Dari hasil operasi, 5 buah kapal diamankan. Petugas juga mengamankan sebanyak 28 awak kapal, semuanya warga negara Vietnam. Sementara dalam menjalankan aksi atau modusnya, para pelaku ini menggunakan modus baru dengan menggunakan jaring cumi dan mengincar cumi-cumi sebagai komoditas tangkapan. Patroli kita dari PSDKP ada menangkap karena mereka masuk ke wilayah kita jauh ya, masuknya berani sekali. 5 kapal penangkap ikan khusus, tapi khusus cumi-cumi. Jadi mereka tahu pada saat ini di Natuna itu musim cumi keluar, nah, mereka nangkap cumi. Tadi saya lihat di palkanya banyak, penuh, nanti bisa dilihat ya. Ada sebagian yang dikeringkan karena yang kering itu lebih mahal, jauh lebih mahal dari yang basah. Dari persediaan esnya kita lihat itu mereka mau beroperasi sekitar 2 bulan, 1 bulan lagi. Paling cepat itu 1 bulan, 2 bulan. Jadi mereka 2 bulan di laut. Palka-palkanya setelah penuh semua, baru mereka pulang. Biasanya, nah ini PR bagi kami, utang kami, dan kami berjanji, bukan untuk menangkap, berjanji semaksimal mungkin. Ini nggak mungkin, mereka pasti ada trapper. Trapper itu ada kapal penampungnya. Jadi mereka kapal penangkap, biasanya 15 kapal penangkap, 10 trapper. Itu biasa di supply. Dari kapal besar itu persediaan diturunkan, nanti dari kapal kecil hasilnya naik ke trapper. Itu kalau jaring rusak diganti, pokoknya itu kapal logistik. Nah, kami khawatir mereka kapal logistiknya itu di daerah mereka gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Biasanya itu. Ya, mudah-mudahan lah sekali waktu sepandai-pandainya supaya melompat sekali waktu jatuh 2 ya. Mudah-mudahan mereka masuk kita tangkap. Ini kapal kami yang awal langsung balik ini ke Natuna. Semuanya. Dan ada beberapa tempat lain yang rawan berpotensi untuk terjadi pencurian. Dengan penangkapan 5 kapal ikan asing berbendera Vietnam ini memperpanjang catatan penangkapan pelaku pencuri ikan di Laut Indonesia. Pada tahun 2021, KKP telah melakukan proses hukum terhadap 72 kapal yang terdiri dari 7 kapal berbendera Vietnam, 5 kapal berbendera Malaysia, 60 kapal berbendera Indonesia. Dari kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah persiapan telah dilakukan di beberapa tempat ibadah oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Ketapang pada bulan suci Ramadan tahun 2021 ini. Persiapan ibadah sesuai protokol kesehatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Muslim Ketapang saat melakukan ibadah. Bulan suci Ramadan menjadi ajang para kaum Muslim untuk berlomba-lomba dalam beribadah. Tidak terkecuali masyarakat Muslim di Kabupaten Ketapang pun ikut antusias menyambut bulan yang penuh berkah ini. COVID-19 tidak menjadi halangan untuk dapat tetap beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 telah melakukan berbagai persiapan untuk membuat masyarakat Ketapang tetap nyaman saat beribadah. Satgas COVID-19 Kabupaten Ketapang juga melakukan pengecekan ke masjid-masjid untuk memastikan protokol kesehatan di tiap masjid terpenuhi. Satgas juga melakukan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid di Kabupaten Ketapang.
Satgas Gabungan dari TNI Polri, BPBD, Satpol PP, dan instansi lain yang terkait sudah melaksanakan, mempersiapkan diri kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kami melaksanakan apel kegiatan itu sebelum melaksanakan kegiatan kita apel kesiapan, cek secara gabungan. Kemudian kita mobiling, mengecek, mendatangi ke masjid-masjid, memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan sudah siap di masjid-masjid tersebut. Pada saat pelaksanaan kegiatan tarawih, mungkin ada kan kita lebih tingkatkan pengamanannya. Di antaranya mungkin kita tempatkan di setiap masjid yang mungkin kapasitasnya besar, banyak jamaahnya, kita akan letakkan personil-personil untuk melaksanakan pengamanan secara permanen atau di tempat, tidak berjalan atau berkeliling. Kalau sesuai edaran dari Menteri Agama yang sudah didelegasikan ke Pemda setempat, setahu saya itu sudah ada pembatasan ini, kapasitasnya 50% dari biasanya. Jadi mungkin kalau itu 1.000 jamaah yang bisa melaksanakan ibadah di tempat ibadah tersebut atau masjid, kalau 50%-nya artinya mungkin 500 jamaah yang bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, wilayah 07 Kabupaten Ketapang mengadakan bakti sosial dengan membuat pot-pot bunga hias yang diletakkan di seputaran Jalan Raya Jenderal Sudirman, Ketapang pada Minggu 11 April 2021. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI wilayah 07 Kabupaten Ketapang mengadakan bakti sosial dengan membuat pot-pot bunga hias yang diletakkan di seputaran Jalan Raya Jenderal Sudirman, Kabupaten Ketapang pada Minggu 11 April 2021. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan RAPI wilayah 07 Kabupaten Ketapang kepada masyarakat. Dengan menyumbangkan 10 pot beragam tanaman mulai dari cemara, bunga robin, Nusa Indah Putih, dan sikas di sepanjang trotoar. Sore hari ini kita mengadakan bakti sosial, penempatan pot beserta bunganya dalam rangka HUT RAPI yang ke-40. Ini dalam rangka memperingati RAPI, maka kita mengadakan bakti sosial. Demikian. Baik, harapannya ke depan kegiatan semacam ini dapat kita lakukan karena mengingat organisasi RAPI ini bukan sebatas organisasi yang bersifat kedaerahan tapi secara nasional. Kemudian harapan kami bisa menstimulasi organisasi-organisasi lain, OKP maupun lainnya, itu bisa juga berbuat sama demi kabupaten kita, Kabupaten Ketapang. Demikian. Betul, jadi kalau secara intern, secara organisasi, kami berharap banyak animo dari generasi-generasi muda, milenial tentunya, yang ingin bergabung ke RAPI. Karena RAPI ini adalah organisasi nirlaba yang bertujuan sangat baik, artinya tidak berafiliasi ke partai tertentu dan lain sebagainya. Jadi kami berharap ke depan banyak generasi muda kita ini terketuk hatinya untuk ikut bergabung dan ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diprogram oleh organisasi RAPI. Demikian. Partisipasi berbagai kalangan termasuk organisasi seperti ini untuk memperindah kota tentu patut diapresiasi. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.